Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita menerima kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur hari ini kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Tuhan. Suatu hal yang indah saat kami boleh menerima, mendengar kembali tentang kekuatan daripada Tuhan melalui firman. Mari Bapa, Engkau bekerja dalam setiap hidup kami dimanapun kami berada saat ini. Di rumah kami masing-masing dimanapun kami berada. Firman Tuhan boleh menjangkau, tidak dibatasi oleh ruangan, tidak dibatasi oleh waktu, tidak dibatasi oleh apapun juga. Kami percaya kuasa-Mu akan tetap bekerja saat firman Tuhan ini diperdengarkan. Terima kasih Tuhan urapi hamba-Mu, supaya apa yang kami sampaikan adalah benar-benar datangnya dari Tuhan. Dan setiap yang mendengar dimanapun berada, memperoleh kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, dimanapun saat ini saudara berada, di rumah ataupun di mana saja, dan hari ini saudara berbahagia karena saudara bisa melihat tayangan ini. Setiap orang yang bisa menikmati kebenaran firman Tuhan itu adalah orang yang berbahagia. Amin. Nah, puji Tuhan, hari ini kita akan sama-sama tetap belajar kebenaran firman Tuhan, tidak jauh-jauh dari tema Paskah yang sudah kita rayakan seminggu yang lalu. Masih tetap dalam suasana kebangkitan, suasana kemenangan, suasana yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Sukacita yang ada di dunia ini tidak akan bisa menggantikan sukacita kemenangan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Sebab kemenangan ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan Yesus saja. Tidak ada manusia satupun di dunia ini yang melakukan sesuatu hal sehingga berdampak luar biasa dalam kehidupan manusia. Tetapi Yesus melakukan satu perbuatan yang perbuatan itu membuat seluruh manusia tanpa terkecuali yang menerimanya, yang percaya kepadanya, memperoleh sukacita dan juga kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca Alkitab kita terlebih dahulu di dalam 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-20. Saya akan mencoba membaca secara cepat di sini. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Amin. Sampai di sini dulu pembacaan kita. Ayat-ayat ini merupakan ayat-ayat yang sering memang dibagikan pada saat Paskah, momen-momen Paskah, Jumat Agung, ya. Tapi saya percaya setiap tahunnya, walaupun kita mendengar dan mempelajari kitab ini dan ayat ini, firman Tuhan akan selalu membuat kita mendapatkan sesuatu yang baru, rema yang baru. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu sebelum Paskah tiba, tepatnya waktu ibadah Jumat Agung, banyak orang-orang di sekitar saya yang saya kenal berkata, kita nggak bisa merayakan Paskah tahun ini ya, ada sesuatu yang berbeda, tidak menyenangkan rasanya. Bagaimana ini? Aneh rasanya tidak bisa merayakan Paskah. Setelah Paskah berlalu, ada mereka yang orang-orang yang sama pun berkata, saya dengar, ya ada yang mereka bilang, gak ada bedanya juga sih ya merayakan Paskah atau tidak. Tapi ada yang bilang juga, yuk beda sekali saat kita gak bisa merayakan Paskah. Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah?
Apakah saudara merasakan bahwa tahun ini, tahun 2020, Paskah saudara berbeda? Karena keadaan yang memang membuat berbeda. Di sekitar kita memaksa kita, mengharuskan kita memang harus berbeda. Ada yang bisa merayakan dengan ala kadarnya mungkin di keluarganya atau di komunitasnya. Tapi ada pula yang tidak merayakan sama sekali, hanya diam di rumah. Ada yang bersedih ketika tidak bisa merayakan Paskah. Ada yang merasa biasa saja. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada banyak respon ketika mereka tidak bisa merayakan Paskah seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi bagi saya secara pribadi, merayakan atau tidak merayakan Paskah bagi saya secara pribadi satu hal yang tidak masalah. Karena bagi saya secara pribadi, Paskah memang sebuah kemenangan yang memang harus dirayakan. Tetapi dirayakan dengan tidak seperti cara-cara pada umumnya. Pada saat Paskah orang selalu berpikir dirayakan dengan besar-besaran. Pada saat Paskah orang selalu berpikir identik dengan acara-acara yang luar biasa, mengundang banyak orang, memberikan hadiah kepada banyak orang. Tanpa melakukan hal itu mereka merasakan Paskah hampa, seperti sayur kurang garam. Bagi saya secara pribadi, ketika saya memaknai Paskah dengan begitu dalam, merayakan dengan cara yang luar biasa seperti itu atau tidak, sama saja. Karena inti dari sebuah Paskah itu bukanlah sebuah perayaan. Paskah itu berbicara tentang apakah kita bisa menghidupinya atau tidak. Paskah itu berbicara adakah perubahan hidup kita dari tahun ke tahun saat kita menikmati momen Paskah. Ada banyak orang yang hidup dari kecil hingga dewasa merayakan Paskah sepanjang hidupnya, tetapi dia tidak bisa menghidupi Paskah itu sendiri dalam hidupnya. Tidak terjadi perubahan-perubahan di dalam kehidupannya. Lalu apa gunanya perayaan Paskah tersebut? Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, Paskah memang seharusnya menjadi pesta rohani atau puncak perayaan-perayaan dalam kehidupan kekristenan. Dibandingkan dengan Natal atau peristiwa yang lainnya, Paskah seharusnya menjadi sesuatu puncak perayaan. Tidak banyak orang yang tahu. Mereka sering menekankan di dalam Natal, kelahiran Tuhan Yesus. Tetapi mereka melupakan bahwa inti dari kedatangan Yesus ke dunia ini adalah saat dia mati dan dia bangkit dari antara orang mati. Yesus bangkit dari kematian. Yesus rela terhukum untuk sesuatu kejahatan yang tidak pernah dilakukan. Dan dia mengalami kematian yang harusnya tidak harus dia lewati. Supaya manusia bebas dari dosa. Sangat tidak lazim ketika orang merayakan sebuah kematian. Ya mungkin ada beberapa bagian negara yang merayakan kematian dengan cara yang berbeda. Dengan pesta. Tetapi di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa, tidak lazim merayakan sebuah kematian. Dengan pesta, dengan tari-tarian, dengan nyanyian yang bersorak-sorai. Tetapi Kristen mengajarkan sesuatu yang berbeda. Kematian Yesus harus dirayakan. Karena dia tidak mati untuk selamanya, tapi dia bangkit. Ini yang harus dirayakan. Membuktikan bahwa dia adalah benar-benar Allah. Seringkali orang-orang percaya, orang-orang Kristen lupa tentang makna Paskah yang sesungguhnya. Berapa kali pun mereka datang dan merayakan Paskah, mereka tidak mengerti betul bagaimana menghidupi Paskah itu dalam kehidupan mereka. Bukan merayakan sekali lagi, tapi menghidupinya. Itulah yang terpenting. Orang-orang Kristen kadang lupa. Kalau mereka diajak merayakan kemenangan kebangkitan Tuhan ini, bahwa untuk mencapai sebuah kemenangan ini membutuhkan sebuah proses. Proses yang sangat menyakitkan, yang
luar biasa yang sedemikian rupa. Proses ini yang harus dipahami oleh setiap orang-orang percaya dan yang harus dihidupi dalam kehidupan orang-orang percaya. Rasul Paulus berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Jika Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka percuma mereka memberitakan tentang Yesus. Tetapi saya mau berkata, hari ini saudara, saya tahu seberapa kita yang mendengar saat ini percaya akan kematian dan kebangkitan Yesus. Dan saudara boleh berbangga hati bahwa saya tidak sia-sia percaya kepada Yesus karena dia sudah bangkit. Tapi hari ini saya mau katakan, saudara akan tetap menerima kesia-siaan jika saudara hanya stop atau berhenti dalam kata percaya kepada kebangkitan Yesus. Yang seharusnya kita lakukan adalah tidak hanya kita percaya kepada kebangkitan dan kuasa kebangkitannya, tapi yang harus kita lakukan adalah menghidupi kebangkitan Yesus itu. Menghidupi kuasa kebangkitannya, mengalami kuasa kebangkitannya. Itulah yang menyebabkan kematian Yesus dan kebangkitannya tidak menjadi sia-sia. Kalau kita hanya percaya saja bahwa Yesus bangkit, tapi kita nggak pernah mengalami kuasa kebangkitannya, saudara, saya mau katakan, sia-sia apa yang sudah Tuhan lakukan buat saya dan saudara. Sejauh ini apa yang saudara alami dari kuasa kebangkitan Tuhan? Kalau saudara sampai saat ini, detik ini, tidak pernah mengalami arti dari kuasa kebangkitan Tuhan, saya mau katakan, saudara sia-sia menjalani kehidupan kekristenan saudara saat ini. Karena puncak dari kekristenan adalah saudara bisa mengalami, menghidupi kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses kemenangan itu diawali dengan kasih. Yohanes 3 ayat 16, saya percaya saudara hafal tentang ayat ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Untuk siapapun yang percaya kepadanya, maka dia akan peroleh hidup yang kekal. Tapi yang tidak percaya akan tetap dalam kebinasaan. Proses kemenangan yang diterima oleh orang-orang percaya saat ini melalui sebuah kata yang disebut Paskah, itu diawali dari kasih yang luar biasa. Allah memberikan putranya yang tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain lagi. Diturunkan dari tahta kemuliaannya yang luar biasa, sampai kehilangan kemuliaannya di dunia. Siapapun seorang ayah, siapapun di antara saudara saat ini sudah menjadi orang tua atau seorang ayah, ketika saudara memiliki seorang anak satu-satunya, saya percaya saudara tidak akan pernah membuat anak saudara menjadi sia-sia, korban dari sesuatu yang tidak dilakukannya, menjadi tumbal dari sesuatu yang tidak dilakukannya. Saudara pasti akan menjaga betul dengan hati-hati keberadaan anak saudara. Tidak mungkin saudara membawa anak tunggal yang saudara miliki kepada sesuatu hal yang mengerikan, penderitaan, kepada sesuatu yang bisa menghancurkan dirinya. Tetapi Allah yang penuh kasih, dia tidak mempedulikan apapun. Ketika dia tahu bahwa ini adalah jalan satu-satunya untuk manusia boleh kembali kepadanya. Bahwa kalau ini adalah jalan satu-satunya untuk manusia boleh berdamai dengan dirinya, dia tidak memikirkan apapun lagi. Maka dia kerjakan ini. Dia kirimkan putranya yang tunggal. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kasih yang tidak meminta imbalan inilah yang seharusnya juga dihidupi oleh orang-orang percaya. Ketahuilah untuk menikmati kemenangan yang hari ini kita dapat, Allah sudah memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Supaya kematian Yesus tidak menjadi sia-sia dalam kehidupan saya dan saudara, maka seharusnya lah kita selalu juga hidup dengan penuh kasih. Kasih yang Tuhan ajarkan,
Kasih yang tidak berorientasi kepada apapun, kepada harta atau kepada apapun. Kasih yang tulus, kasih yang murni. Kasih yang tidak memikirkan saya dapat apa kalau saya melakukan ini. Apa keuntungan saya kalau saya melakukan ini? Hari-hari ini saudara, di tengah pandemi yang kita nggak pernah sangka-sangka melanda seluruh dunia. Saat ini banyak orang dituntut untuk boleh saling mengasihi, menopang satu dengan yang lain. Seluruh dunia mengalami hal yang sama. Bukan saatnya lagi memikirkan diri sendiri. Tetapi bagaimana seorang percaya harus bisa menunjukkan kasih di saat-saat seperti ini. Kasih hanya menjadi sebuah kata-kata tanpa sebuah tindakan. Tetapi Allah memberikan contoh yang luar biasa bagi saya dan saudara. Inilah kasih yang Tuhan ajarkan untuk kita lakukan, untuk kita hidupi. Ini waktu yang tepat. Kalaupun kita nggak bisa merayakan Paskah tahun ini. Tahun 2020, Paskah kita berbeda. Tetapi bukan waktunya merayakan, tapi sebuah tindakan nyata. Paskah di tahun ini berbeda, maka kita juga harus menunjukkan kasih yang berbeda. Yang tadinya mungkin kita penuh dengan keegoisan. Kita mungkin cuek dengan sekitar kita. Tidak peduli dengan apapun yang orang lain rasakan. Tapi di tahun ini, mari kita berubah. Memahami dan menghidupi tentang Paskah, kemenangan yang sesungguhnya, yaitu diawali dengan hidup penuh kasih, penuh kepedulian kepada orang lain, kepada orang-orang yang di sekitar kita. Jangan lagi hidup untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu, kemudian proses kemenangan itu diawali dengan sebuah kata kehilangan. Yesus kehilangan apa yang harus dia miliki. Tahtanya, kemuliaannya, haknya sebagai anak Allah. Dia menjadi manusia biasa di dunia, dia kehilangan apa itu namanya kemuliaan. Dia tidak memiliki fasilitas apapun saat dia di dunia, bahkan dia harus kehilangan nyawanya. Paskah itu tidak identik dengan menerima, tapi memberi. Ada banyak orang Kristen selalu inginnya itu mengklaim janji-janji Tuhan pada saat Paskah. Saya ini percaya tentang kuasa kebangkitan Allah, maka saya beriman. Saya klaim janji Allah, saya terima janji Allah, A, B, J, mujizat Allah dan yang lain sebagainya. Tetapi seharusnya inti dari Paskah adalah saudara memberi. Saudara harus kehilangan. Memberi itu berarti kita harus kehilangan sesuatu dari yang kita miliki. Apapun itu yang Tuhan mau. Itulah inti dari sebuah Paskah. Kalau saudara saat ini masih memegang sesuatu, tidak mau melepaskan hak-hak saudara, tidak mau melepaskan apapun yang diminta Tuhan dalam kehidupan saudara, saudara belum bisa menghidupi Paskah itu. Paskah memang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Kita harus memiliki cara pandang yang berbeda juga. Supaya kita bisa benar-benar menghidupi tentang kebangkitan daripada Yesus Kristus. Kemenangan juga diawali dengan sebuah pengorbanan dan penderitaan. Yesus mati di atas kayu salib dengan rupa yang tidak lagi seperti manusia. Dia berkorban sedemikian rupa, dia menderita sedemikian rupa, dia menjerit bahkan dia menangis sedemikian rupa. Dia mengalami hal-hal yang sangat mengenaskan untuk kemenangan manusia, agar kita bisa merayakan sebuah kemenangan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, proses-proses inilah yang harusnya selalu kita ingat saat kita melewati hari yang disebut Paskah. Jangan kita lupakan ini. Kemenangan yang kita nikmati selama ini penuh dengan sebuah proses yang tidak mudah. Kalau kita tiba-tiba sering mengklaim janji Allah, A, B, C, mujizat Allah, kita seperti menjadi anak manja. Ingat memang setelah kita percaya kepada karya penebusan Tuhan, kita didamaikan lagi dengan Allah,
maka kita menjadi anak-anak ketebusannya Yesus, ketebusannya Allah. Tapi tidak semerta-merta kita menjadi anak emas, anak yang manja, yang tidak melakukan sesuatu apapun, tapi yang bisanya cuma minta-minta, mengklaim A, B, C, dan sebagainya. Kalau sampai saat ini kehidupan kerohanian kita masih semacam ini, saudara, hati-hati. Tuhan memberikan kemenangan hidupnya, nyawanya bagi saya dan saudara, memang menjadikan kita anak-anaknya, tapi bukan anak-anak yang manja, bukan anak-anak emas. Kalau kita punya anak, dari kecil dia kita kasihi, dari kecil kita rawat, kita ajarkan berbagai banyak hal tentang kebaikan dan segala sesuatu. Tapi di sisi lain, karena kita mengasihi anak kita pun, kita juga mengajarkan sesuatu untuk bekal di hari masa depannya. Kadang kita juga harus bertindak sesuatu yang keras, mengajarkan sesuatu kepada anak kita, supaya anak kita bisa melakukan sesuatu di hari masa depannya nanti. Gak mungkin kita biarkan anak kita ya sudah nak, main saja nak, makan saja nak, tidur saja nak. Dan akhirnya anak tidak akan mengerti apapun. Saat dia dewasa, apa yang dia bisa? Cuman minta. Bagaimana nasib orang tua yang anaknya seperti itu? Lalu siapa yang perlu disalahkan dalam hal ini? Didikan orang tua pastinya. Tuhan mengajarkan saya dan saudara tidak menjadi anak yang seperti itu. Ketika dia mengangkat kita, memungut kita yang ternyata tidak layak menjadi anaknya, dia tidak menginginkan kita itu menjadi anak yang gak ngerti apa-apa. Anak emas atau anak kesayangan yang hanya hidup bermanja-manja ria. Bukan itu yang dia inginkan. Kemenangan demi kemenangan dia kasih tanpa apapun, dengan cuma-cuma. Tapi bukan berarti kita harus bisa berleha-leha menjadi anak kesayangan. Kita terjebak sering menjadi orang-orang Kristen, menjadi orang-orang yang manja. Selalu ingin hanya menikmati kemenangan demi kemenangan yang Tuhan berikan, tanpa kita juga mau menikmati proses dari kemenangan tersebut. Yang Tuhan mau, kita juga bisa harus menghidupi proses seperti apa yang Yesus lakukan. Orang sering bilang, saya sudah menjadi umat ketebusannya. Kalau saya minta A, B, C, mujizat dan yang lainnya, itu karena saya memiliki iman atas kebangkitan Yesus. Saya memiliki iman atas kuasa kebangkitan Yesus. Ada banyak orang Kristen mengklaim kemanjaannya kepada Tuhan itu dengan sebutan iman. Saya sering geli kalau mendengar kata-kata seperti ini, saudara. Karena saya beriman. Saya percaya kepada kematian kebangkitan Tuhan. Saya percaya. Itu iman saya. Tetapi secara nggak sadar, saudara menjadi orang-orang yang manja. Anak-anak Tuhan yang manja. Padahal iman yang sejati atas kepercayaan kuasa kebangkitan Yesus itu bukan berbicara saat kita menerima, mengalami, mendapat mujizat, mengalami percepatan, mengalami terobosan dan sebagainya. Bukan berbicara tentang hal tersebut. Tetapi iman yang sejati terhadap kuasa kebangkitan Allah, yaitu iman yang mau melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih yang tulus. Tidak ada orientasi pada diri sendiri atau apapun dalam segala keadaan kita. Itu yang dinamakan hidup dengan iman atas dasar kuasa kebangkitan Yesus. Tanpa kita mendapatkan A, B, dan C, kita tetap hidup di dalam iman yang tulus, kasih yang tulus. Kalaupun kita tidak mendapatkan sesuatu seperti yang kita inginkan, tetap kita melakukan dengan kasih yang tulus. Itu bukti kalau kita hidup dalam kuasa kebangkitan, dalam Paskah itu. Kedua, iman yang sejati itu berbicara tentang rela dan tidak khawatir kehilangan apapun
yang bersifat keduniawian yang kita miliki saat ini. Ada banyak orang, saya klaim janji Tuhan, saya percaya bilur-bilurnya di atas kayu salib, saya percaya darahnya yang tercurah yang begitu luar biasa. Makanya saya beriman seperti ini, A, B, C, dan sebagainya. Tetapi apa yang dia minta bersifat keduniawian. Padahal iman yang setia terhadap kuasa kebangkitan Kristus itu sudah berbicara tentang kerelaan untuk meninggalkan, melepaskan tentang hal-hal keduniawian, kehilangan. Ketika kita masih punya pola pikir yang terbalik, kita belum bisa mengerti apa itu Paskah. Saudara masih bisa memahami itu hanya sekedar sebuah perayaan. Iman yang sejati terhadap kuasa kebangkitan Yesus itu ketika kita tidak takut pada sebuah kata yang disebut penderitaan dan kesusahan terhadap apapun. Seperti yang terjadi saat-saat ini, banyak orang menjadi takut, banyak orang menjadi menderita dalam segala bidang. Mau keluar takut, perekonomian gak cuma Indonesia, seluruh dunia hampir merasakan. Pebisnis yang tadinya punya bisnis yang luar biasa pun sekarang juga mulai kolaps, saudara. Mereka mulai bingung, mereka mulai takut. Kalau keadaan terus berlarut seperti ini, apa terjadi dalam kehidupan bisnis mereka? Bagaimana dengan hidup mereka? Hari-hari ini hidup tanpa kepastian. Tetapi Paskah tahun ini saya senang, saya berbangga. Ya, kalau kita Paskah tahun ini melewati hal yang seperti ini, karena justru ini menguji iman kita, iman saya dan saudara. Apakah iman yang selama ini kita pakai, iman yang berdasar atas kuasa kebangkitan Yesus, atau iman karena hal-hal yang lain, didasari dengan hal-hal yang lain. Karena walaupun situasi sedemikian rupa di luar sana, saudara, tidak ada kata takut, tidak ada kata resah, tidak ada kata galau. Walaupun memang permasalahan tidak berhenti dengan kita memiliki iman ini. Persoalan tidak akan bisa menyentuh kita, oh tidak. Walaupun kita memiliki iman semacam ini, tetap kita harus tetap diproses dalam permasalahan. Tapi justru karena masalah itulah kita membuat semakin dekat dengan Tuhan, membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Paskah yang berbeda di tahun ini tidak mengubah semangat dan kekuatan kita seharusnya, tapi justru membuat kita lebih memahami akan makna Paskah itu dengan baik. Paskah tahun ini justru adalah sebuah pembuktian iman kita kepada kuasa kebangkitan Yesus, dan pembuktian apakah kita benar-benar mengalami kemenangan yang Yesus sudah kerjakan bagi hidup kita. Memiliki iman yang berfokus kepada kebangkitan Yesus, tidak ada rasa takut, khawatir, galau dan sebagainya. Rasa merdeka, itu saja harus kita alami. Walaupun kemerdekaan itu kadang harus diikuti dengan banyak hal ketidakmudahan. Kemerdekaan rohani, kemerdekaan dalam kekristenan itu selalu diikuti dengan kesulitan. Tapi berbahagialah ketika saudara masih bisa mengalami kemerdekaan walaupun di tengah-tengah kesulitan. Dengan menghidupi kemenangan kebangkitan Kristus dan memiliki iman pada kuasa kebangkitannya, maka kepercayaan kita selama ini tidak akan menjadi sia-sia. Inilah yang dimaksud dengan Rasul Paulus dalam suratnya dalam 1 Korintus ini, saudara. Tapi jika sebaliknya, maka saya mau katakan, kematian dan kebangkitan Yesus dan kepercayaan saudara selama ini akan tetap menjadi suatu hal yang sia-sia belaka. Jangan sampai pengiringan kita selama ini menjadi sia-sia karena kita tidak memiliki pengertian makna Paskah yang betul dalam kehidupan kita. Kalau saat ini kita belum mampu menghidupi apa yang dikehendaki Tuhan, mari kita belajar. Kalau kita sudah mampu, mari kita tingkatkan. Supaya sekali lagi, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan saudara tidak menjadi sebuah kesia-siaan. Tidak menjadi sebuah hal yang percuma.
Mari kita bersama-sama jadikan tahun ini, pasca tahun ini, sebagai sesuatu yang sangat berharga, yang kedepannya akan menjadi sebuah pengalaman rohani yang luar biasa buat saya dan saudara. Bahwa di momen ini kita diajar untuk lebih dalam lagi mengasihi Tuhan. Kita tidak fokus pada diri kita sendiri, tetapi kepada apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan juga berusaha melakukan seperti apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Puji nama Tuhan, demikian firman Tuhan hari ini. Dimanapun saudara berada, biarlah yang menjadi kekuatan, biarlah membuka pikiran saudara dimanapun saudara berada, supaya saudara memiliki satu pandangan yang baru dalam mengikut Kristus. Amin.